Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirma Karisma ingin mempresentasikan tentang perkembangan Islam pada masa modern. Sekilas tentang dunia pada masa modern. Masa pembaruan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal masa pembaruan, kondisi Islam secara politik berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat atau Eropa. Di antaranya negara-negara penduduk mayoritas umat Islam yang memerdekakan dirinya dari penjajahan seperti Indonesia merdeka pada 17 Agustus, Pakistan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947, Mesir, Irak, Syria, dan Lebanon. Beberapa negara di Afrika merdeka seperti Prancis, Libya, Aljazair, dan di Asia Tenggara, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang merdeka dari penjajahan Inggris adalah Malaysia, Brunei Darussalam. Setelah negara-negara tersebut memperoleh kemerdekaan, maka umat Islam bersama-sama dengan pemerintah negaranya melakukan usaha-usaha pembangunan dalam berbagai bidang demi terwujudnya masyarakat bangsa yang adil, makmur di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan ajaran Islam pada masa modern. Menjelang dan pada awal-awal masa pembaharuan, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal ajaran Islam tentang ketauhidan telah tercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam yang selain menyembah Allah SWT juga memuja makam yang dianggap keramat dan meminta tolong dalam urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang-orang yang dianggap sakti. Selain itu, ada juga kelompok umat Islam yang mengkultuskan dan beranggapan bahwa sultan adalah orang yang suci yang segala perintahnya harus ditaati. Adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. Mereka beranggapan bahwa memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi, dan ilmu pengetahuan tentang dunia adalah tidak perlu, karena hidup di dunia ini hanyalah sebentar dan sementara, sedangkan hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Selain itu, banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme, yaitu paham yang mengharuskan berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar, karena hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasib. Penyimpangan-penyimpangan umat Islam tersebut mendorong lahirnya para tokoh pembaruan yang berusaha menyadarkan umat Islam agar kembali kepada ajaran yang benar. Tokoh-tokoh pembaruan yang dimaksud antara lain seperti Muhammad bin Abdul Wahab, lahir di Najd pada tahun 1115 Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama besar yang produktif karena buku-buku karangannya tentang Islam mencapai puluhan judul. Salah satunya yang berjudul Kitab At-Tauhid, yang isinya antara tentang pemberontakan syirik, kufur, takhayul, dan bid'ah yang terdapat di kalangan umat Islam yang mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni.
Rifa'ah Badawi Rafi At-Tahrawi. Pemikiran yang berkaitan dengan ajaran Islam, beliau menyerukan agar umat Islam dalam hidupnya di dunia ini tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tetapi juga harus mementingkan urusan dunia agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. Selanjutnya Jamahiddin Al-Afghani yang lahir pada tahun 1838 Masehi. Pemikiran yang dimunculkan beliau agar kejayaan umat Islam dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern. Jamaluddin menginginkan agar kaum wanita juga meraih kemajuan dan bekerja sama dengan pria untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Kepemimpinan otoraksi hendaknya diubah menjadi demokrasi menurut pendapat Islam, menghendaki pemerintah republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapatan dan kewajiban negara untuk tunduk kepada undang-undang. Ajaran tentang pan-islamisme, yakni pemersatu dan kerjasama seluruh umat Islam, harus diwujudkan karena pemersatu dan kerjasama seluruh umat Islam sangatlah penting dan di atas segalanya. Selain tokoh-tokoh pembaruan tersebut, masih banyak tokoh-tokoh pembaruan lainnya. Pada masa pembaruan, jumlah penduduk beragama Islam berkembang terus, sedangkan negara-negara jumlah umat Islam mencapai 50-90%. Untuk meningkatkan negara-negara Islam di seluruh dunia, telah didirikan sebuah organisasi Islam internasional non-pemerintah yang tidak berpihak, suatu partai atau golongan yang mewakili umat Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa modern. Pada masa pembaruan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai negara, Sultan seperti Muhammad dan Kesultanan Turki, Turki India, dan akan Mesir. berusaha agar umat Islam. Sultan Muhammad dan Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha umat Islam di negaranya agar dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha-usaha tersebut seperti melakukan modernisasi di bidang pendidikan dan pengajaran dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam atau madrasah, mendirikan lembaga pendidikan, mendirikan perguruan-perguruan tinggi. Setelah Kesultanan Turki dihapuskan, Turki diproklamirkan sebagai negara berbentuk republik dengan presiden. Setelah India dan Pakistan merdeka dari Inggris, umat Islam terbagi dua. Umat Islam di kedua negara tersebut terus berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kualitas hidup mereka meningkat ke arah yang lebih maju. Pada masa pembaruan umat Islam, Mesir, khususnya para penguasa dan kaum cendekiawannya, menyadari akan keterbelakangan mereka dalam urusan dunia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai usaha untuk menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Lalu penguasa Mesir mengirimkan para siswa untuk belajar ilmu pengetahuan ke Prancis. Di Mesir telah didirikan universitas-universitas yang di dalamnya terdapat berbagai fakultas. Perkembangan kebudayaan pada masa modern. Kebudayaan umat Islam pada masa pembaruan berkembang ke arah yang lebih maju. Hal ini dapat dipelajari dalam berbagai negara Islam atau negara yang berpendudukan mayoritas seperti Saudi Arabia, Mesir, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Arsitektur adalah berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula berfungsi melayani kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, serta jalan raya, rel kereta api, dan banyak lagi lainnya. Setelah ditemukannya lada minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia tidak lagi sebagai negara miskin.
tetapi termasuk salah satu negara kaya. Dengan kekayaan yang melimpah, Saudi Arabia banyak membangun jalan raya antar kota, jalan raya kereta api antar kota Riyadh dengan kota pelabuhan. Di bidang perhotelan telah dibangun hotel-hotel mewah bertaraf internasional, antara lain terdapat di sekitar Masjid Haram, Makkah, dan Masjid Nabawi Madinah. Masjid Haram, masjid yang dihormati atau dimuliakan. Masjid ini berbentuk persegi terletak di tengah-tengah kota Mekah. Keadaan Masjid Haram pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup dengan keadaan Masjidil Haram sekarang jauh berbeda. Sekarang ini keadaan Masjid Haram sangat luas dan merupakan bangunan yang begitu megah dan indah. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, keadaan Masjidil Haram tidak begitu luas. Masjid Nabawi adalah masjid yang megah dan indah dan sangat luas. Kalau pada Nabi Muhammad, luas Masjid Nabawi 2.500. Kini luasnya menjadi kurang lebih 165.000 meter persegi. Luas seluruh kota Madinah pada masa Rasulullah SAW. Masjid Nabawi bertambah indah dan megah dengan adanya 10 buah menara yang menjulang tinggi, 95 buah pintu masjid yang lebar dan indah, juga kubah masjid yang dapat terbuka dan tertutup. Selain itu, pada atap Masjid Nabawi bagian belakang, yaitu pintu Al-Masjidi dari sebelah barat memanjang ke timur, telah dibangun tingkat 2 yang dimanfaatkan untuk perkantoran dan perpustakaan. Arsitektur yang berfungsi untuk melayani kepentingan agama dan kepentingan sekuler. Selain terdapat di Saudi Arabia, juga terdapat di negara lain, terutama negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Pada masa pembaruan di Irak, selain terdapat arsitektur yang berfungsi melayani keagamaan, juga melayani kepentingan sekuler. Sastra. Pada masa pembaruan telah muncul para sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat Islami di berbagai negara. Seorang sastrawan yang memiliki pemikiran besar, Muhammad Iqbal. Mustafa Lutfi Al-Manfalufti, Dr. Muhammad Hussein Haikal, Jamil Siddiq Az-Zahar, Abdus Salam Al-Ujali. Peranan perempuan dalam perkembangan sastra modern dan ternyata tidak banyak. Dari yang sedikit itu, misalnya binti Syafii yang bernama Aisyah Abdurrahman. Beliau meraih gelar doktor dalam sastra klasik, terkenal sebagai sastrawati, wartawati, dan lain-lain. Kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari Yunani, yang artinya indah. Jadi, kaligrafi berarti tulisan atau aksara indah yang mempunyai nilai estetis. Kaligrafi merupakan salah satu seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Kaligrafi terdiri dari macam-macam gaya. Seni kaligrafi berkembang sangat cepat ke seluruh pelosok dunia. Seni kaligrafi dipakai sebagai hiasan di masjid-masjid, penyekat ruangan, atau hiasan dinding rumah. Dan media yang digunakan pun beragam, yakni dengan kertas, kulit, kaca, emas, perak, tembaga, kayu, dan keramik. Perhatian umat Islam di Indonesia terhadap seni kaligrafi cukup bagus. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.